Maaf, channel ini bukan untuk kaum milenial. Kami khawatir mereka bisa gagal paham. Hai, buat para mantan. Ketika zaman berubah, kita harus berbenah. Tanpa ragu, kita melangkah. Segala masalah kita bahas dengan renyah. Sobat Imajiner, kita di Indonesia hanya mengenal dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, kalau kita melihat puncak musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Desember sampai Januari. Nah, itulah curah hujan termasuk paling tinggi. Dan tentu dengan kondisi semacam ini, maka besar kemungkinan air sungai akan menjadi overload sehingga airnya meluap dan mengakibatkan banjir. Ya, seperti juga dilukiskan sama musisi Gesang tentang Bengawan Solo ya. Ketika musim penghujan, air meluap sampai jauh, gitu kan? Nah, kebetulan di pertengahan Januari atau tepatnya mulai tanggal 17, walaupun dalam curah yang debitnya tidak terlampau tinggi, tapi nyaris mendung selalu menggelayut, juga diiringi dengan gerimis yang frekuensinya sering. Itu terjadi tanggal 17, 18, 19 di seputar Kabupaten Pekalongan. Nah, dengan kondisi semacam ini tentunya ada peningkatan debit air di sungai-sungai. Tim Imajiner tertarik sekali untuk melihat kondisi ini, kemudian juga menghubungi instansi terkait yang mengurusi masalah aliran sungai. Kami sempat menemui Kepala UPT, Unit Pelaksana Teknis Pengairan Padurekso, Bapak Dr. Andes Munari Al-Hadad. Pertama kami tanyakan tentang lingkup tugas dari UPT Pengairan Padurekso. Pak, daerah aliran sungai yang menjadi wilayah kerja atau cakupan dari UPT Pengairan Padurekso itu meliputi mana saja, Pak? Untuk wilayah kami, untuk sungai yang besar itu hanya dua, yaitu Sungai Sengkarang sama Sungai Blimbing. Blimbing? Ya. Blimbing itu alirannya yang? Blimbing itu yang sebelah selatannya Sengkarang, yang berasal dari Kabupaten Sorong. Oh. Sekarang kalau pintu-pintu besarnya ada berapa, Pak? Pintu besar itu 1, 2, 3, 6. Kami menanyakan juga bagaimana penanganan ketika curah hujan cukup tinggi, sehingga ini ya sangat memungkinkan menjadi kondisi yang rawan banjir. Sekarang biasanya kan kalau misalnya hujan curahnya cukup deras, kan ini debit air menjadi berlimpah gitu ya. Ini apakah ada hal-hal yang memang menjadi konsentrasi lebih dari penanganannya, dan itu seperti apa dilakukan oleh UPT Pengairan? Ya, sudah sesuai dengan standar operasionalnya. Maunya kami beritakan setiap kalau sudah kelihatan mendung hujan, itu pintu yang masuk ke irigasi itu tutup semua. Terus dialirkan sungai ke sungai besar semua. Nah, itu. Jadi kan sudah seperti standar utama. Tapi setelah itu tetap kita jaga setiap saat itu, waspada terus. Seandainya terjadi misalnya ada yang gombolan prekato, terus pohon yang roboh, terus tadi kan yang menyumbat salah satu pintu di sungai kan bisa banjir. Itu kan. Maka kita sedang saat itu waspada terus, tapi standar utama pintu yang ke irigasi kita tutup semua,
Jadi seakan tidak ada air yang mengalir ke pintu irigasi. Ya. Makanya kalau pas hujan pintu irigasi malah Justru kering ya. kering gitu kan. Hujannya biar masalah tidak banjir. Ya. Tetapi imbasnya ke bawahnya. Nah kami ke bawahnya agak ringan karena di bawah sudah ada yaitu PT yang di kemasan. Itu yang itu kan di gedung Pateng itu kan sudah jadi bukan wilayah kami lagi, sudah jadi wilayah PT kemasan itu sampai ke kotanya sana. Kami ya untuk Batu Rejo kelihatannya banjirnya ya mending ringan. Paling kalau seperti tadi malam yang sampai 1 hari 1 malam, Ya. ya hampir semua bendung kami semua itu kami alhamdulillah paling yang di Cempreng, Monopringgo Ya. itu cuma budak ya, terus tidak mengganggu ke pengairan pemukiman Ya. juga enggak. Terus saya tanyakan pada menterinya untuk sawahnya bagaimana, sawahnya masih aman belum kebanjiran itu. Terus sampai di Bendung Suci Kampir Ya. Suci Kampir ya alhamdulillah masih terkendali karena yang di Sungai Boro dibuka semua, jadi kan Ya. tuh yang di Blimbing, yang di Batu Rekso itu sana itu di Blimbing langsung karena alam langsung, jadi pintu cuma satu tutup sudah selesai. Jadi kan wilayah yang di kabupaten itu yang Sungai Blimbing yang lain. Tentang bagaimana mekanisme atau koordinasi yang dilakukan ketika kondisi curah hujan tinggi, kemudian debit air di sungai meningkat. Kita simak lagi penjelasan dari Kepala UPT Pengairan Batu Rekso. Yang di hulu yang maksudnya menjadi benteng pertama itu mungkin ada standar-standar batasan ketika ketinggian air sekian meter, ini namanya udah kondisi apa siaga, jadi itu Ada. gimana itu pembagiannya Pak? Iya. Pokoknya kan mulai limpasan itu limpas itu berarti kan lebih, jadi Iya. kan air lebih dari standar itu misalnya lebih dari misalnya itu 0 sampai 100 itu masih biasa standar. Standar, ya. Nah kalau sudah sampai 100 sampai 200 itu sudah awas. Siaga. Nah, sudah lebih dari 200 sudah siap, itu sudah. Iya. Berarti banjir sudah pasti. Kalau Batu kalau sudah 200 itu sudah pasti itu. Tapi itu karena yang banjir yang di bawah karena apa? Semua air dimasukkan ke sungai besar. Jadi Iya. yang dirigasi Iya, ada. tidak itu ya. Iya, iya. Tidak ada air yang dialirkan ke irigasi. Tidak ada itu. Kemudian kalau urutannya Batu Rekso ngurusi dari Kalau urutan berarti kan paling atas sendiri ya di Gunung Batu Rekso. ya Terus bawah lagi di cabang 2 yang satu di Bendung Suci Kampir, yang satu Bendung Cempreng. ya Suci Kampir turun lagi ada Bendung lagi itu di Bendung Sungai Boro. ya Bendung lagi itu yang dari ini lagi yang dari Blimbing ada lagi yaitu Bendung yang di Rogoselo sana ada Bendung 1. Ya. Terus tambah lagi ada yaitu di Kali Bendung Sabrang dekat dengan Kali Blimbing itu atas dan bawah. Terus yang di wilayah Ndoro ada lagi sana itu 1, tapi ya hanya wilayahnya kan tepian di sungai Blimbing yang atas di Ndoro sana. kalau Kletak sudah lain lagi ya. Kita sudah wilayahnya berbeda, Tapi aliran sungainya sama ya. sama dari sini. Kalau di Kletak tambah berarti tambah yang dari Ndoro itu Oh. sungai yang besar di Ndoro. Sekarang kalau misalkan ada hal yang perkembangannya kurang menguntungkan dalam artian aliran sungai besarnya debitnya sudah berlebih sehingga banjir, itu ada tindakan-tindakan khusus dah? Ya pertama kalau sudah lebih siaga atau awas saja, ya kami sudah langsung koordinasi dengan bagian dulu, pokoknya langsung tuh siap-siap.
Misalnya kan dari wilayah untuk Sungai Sengkarang, itu kan wilayahnya kan kota biasanya. Ya kita sudah menghadapi orang kota. Ini banjir sudah sampai di sini, nggak ada segini. Nah, kira-kira jangka waktu 2 jam lagi sampai di kota. Nah, kota harus ada persiapan di sana agar tidak dari kebanjiran kota. Sudah koordinasi seperti itu, langsung rutin seperti itu. Jadi sudah diperkirakan. Kalau sampai ini sudah sampai di Karanganyar banjir segini, besar nanti sampai di Surabaya jam sekian. Nanti Surabaya sampai di kota itu jam sekian, itu sudah langsung diinformasikan. Ya, Sobat Imajiner, kita selalu berharap curah hujan juga menjadi berkah untuk kita semua. Dan kita pun juga perlu waspada, barangkali ada hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai akibat dari curah hujan yang tinggi. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita bisa jumpa kembali. Imajiner, lugas bersahaja.